Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Linda Kania Anggraini. Di sini saya akan mempresentasikan makalah Al Tasawuf yang membahas tentang tarekat dan problem persoalan manusia kontemporer. Langsung saja kepada pembahasannya, yaitu tentang tarekat. Kata tarekat berasal dari bahasa Arab torikoh, jamannya toraik yang berarti jalan atau petunjuk. Sedangkan menurut Al-Jurjani Ali bin Muhammad bin Ali, tarekat ialah metode khusus yang dipakai oleh para penempuh jalan menuju Allah Ta'ala melalui tahapan atau makomat. Kaum Sufi berpendapat bahwa ada tingkatan spiritual umum dalam Islam, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan tingkatan yang keempat yaitu marifat yang merupakan tingkatan yang tak terlihat. Tingkatan yang keempat dianggap merupakan inti dari wilayah hakikat sebagai esensi dari seluruh tingkatan kedalaman spiritual beragama tersebut. Dengan demikian, tarekat memiliki dua pengertian. Yang pertama yaitu tarekat berarti metode pemberian bimbingan spiritual kepada individu dalam mengarahkan kehidupannya menuju kedekatan dengan Tuhan. Yang kedua, tarekat sebagai persaudaraan kaum sufi yang ditandai dengan adanya lembaga formal seperti zawiyah. Adapun syarat mempelajari tarekat, menurut Muhammad Hashim Asy'ari sebagaimana dikutip oleh Muhammad Solihin, seorang penganalisis tarekat dan sufi, mengatakan bahwa ada 8 syarat dalam mempelajari tarekat. Yang pertama, qasaid, yaitu menjalani tarekat dengan tujuan yang benar. Yang kedua, sidsoris, yaitu memandang gurunya memiliki rahasia keistimewaan yang akan membawa muridnya ke hadapan ilahi. Yang ketiga, adab murdiyah, yaitu menjalani tata krama yang dibenarkan agama. Yang keempat, ahwal zakiyah, yaitu bertingkah laku yang bersih atau sejalan dengan ucapan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, hib al-hurmah, yaitu menjaga kehormatan. Yang keenam, hus al-hidmah, yaitu mempertinggi pelayanan kepada guru, sesama, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang ketujuh, rob al-himmah, yaitu membersihkan niat hatinya, maksudnya mencari pengetahuan khusus dari Allah bukan untuk tujuan duniawi. Dan yang kedelapan, nufuz al-azimah, yaitu menjaga tekad dan tujuan. Adapun tujuan dari tarekat adalah membersihkan jiwa dan menjaga hawa nafsu untuk melepaskan diri dari berbagai bentuk ujub, takabur, riya, dan hubud dunia. Dan tanggapan orang-orang tentang tarekat, yaitu ada yang menganggap bahwa orang-orang sufi dan tarekat sebagai orang yang bersih dari kekotoran penuh dengan pemikiran, dan yang baginya sama saja antara nilai emas dan batu-batuan, tulis Muhammad Solihin dalam bukunya. Ada pula yang menganggap mereka mencapai makna orang yang berkata benar, semulia-mulianya manusia setelah para nabi, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 69, yang artinya, dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para sidikin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Namun Ibnu Taimiyah mengatakan pendapat ini salah. Yang benar adalah orang-orang yang berijtihad dalam ketaatannya kepada Allah. Sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ahari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi bagian B, problem persoalan manusia kontemporer. Yang pertama itu problem Islam global. Pertama, neo-imperialisme. Pada era 1950-an, bangsa muslim di muka bumi telah mengakhiri penjajahan imperialisme fisik dari bangsa barat. Pertanyaan yang diajukan oleh guru besar Cairo University, Profesor Hasan Hanafi, dalam kitabnya Muqaddimah fi al-ilmi al-istighrab, cukup membuat umat Islam terhayak. Dalam kitab tersebut ditanyakan mengapa gerakan pembebasan tanah air berhasil melepaskan diri dari penjajahan militer tetapi gagal mempertahankan kemerdekaan ekonomi, politik, kebudayaan, dan peradaban. Inilah penjajahan di alam modern yang dialami oleh bangsa muslim pasca penjajahan fisik yang dikenal dengan neo-imperialisme.
Penjajahan model ini jauh lebih dahsyat dampak negatifnya bagi bangsa-bangsa muslim ketimbang penjajahan pada era kolonialisme fisik abad 18-19 Masehi. Kedaulatan ekonomi dan politik menjadi ketergantungan ekonomi dan politik terhadap barat yang berbasis pada kapitalisme dan liberalisme. Tidak hanya itu, dampak lebih luas dari neo-imperialisme adalah terkikisnya nilai-nilai luhur kebudayaan lokal, identitas bangsa yang semuanya berbasis ajaran agama. Dengan kata lain, ajaran Islam dalam kehidupan muslim telah digeser oleh nilai-nilai universal barat semisal demokrasi, hak asasi manusia, liberalisme, civil society, dan sebagainya. Yang kedua, adanya clash of civilization, benturan peradaban. Tokoh yang pertama mencetuskan teori clash of civilization adalah Samuel P. Huntington dalam tulisan kontroversialnya The Clash of Civilization yang dimuat jurnal Foreign Affairs Summer 1993. Guru besar studi strategi pada Harvard University Amerika Serikat itu memprediksi semakin parahnya ketegangan antara peradaban barat dan peradaban Islam. Tesis Huntington sebenarnya sebagian dari rekomendasi bagi pemerintah Amerika Serikat untuk membuat peta tata dunia baru di planet bumi. Huntington dalam hal ini ingin mengingatkan pemerintah Amerika Serikat untuk waspada terhadap ancaman baru pasca Perang Dingin dan runtuhnya negara Uni Soviet. Yang ketiga, isu terorisme. Aktualisasi paling kontemporer dari Clash of Civilization adalah isu terorisme yang sedang gencar-gencarnya di propaganda barat untuk menyudutkan dan diskreditkan Islam, dipicu oleh serangan 11 September atas World Trade Center Washington. Amerika Serikat dan sekutunya seakan mempunyai mandat penuh untuk menyerang kelompok-kelompok Islam yang dinilai radikal dengan dalil memberantas terorisme. Agresi Amerika Serikat di Afghanistan dan Irak adalah bagian dari perang melawan terorisme yang dilakukan Amerika Serikat dan Barat. Itulah propaganda yang paling kontemporer dari Clash of Civilization, isu terorisme. Yang kedua, dampak dari problem yang dihadapi. Yang pertama, terpecah belah dan diskonsolidasi. Adanya hadis yang menyebutkan bahwa umat muslim akan terbagi menjadi 73 golongan dan yang selamat hanya satu. Seolah menjadi alasan normatif bagi umat Islam untuk tidak bersatu. Realitas umat yang menjemuk terdiri dari berbagai aliran pemikiran dan golongan serta berbagai kelompok gerakan tidak disikapi secara bijak oleh umat Islam sebagai sebuah keniscayaan sejarah, tetapi malah dijadikan alasan untuk mengutuk, menyesatkan, memunafikan, menyerang kelompok lain. Suasana tidak harmonis antara umat Islam tidak saja terjadi di level bawah, tetapi pada level antar negara Islam. Arab Saudi misalnya tampak tidak begitu simpati, apalagi tergerak secara konkret untuk melakukan pembelaan terhadap Hizbullah yang diserang Israel gara-gara Hizbullah berpaham Syiah. Belum lagi pertarungan antara kelompok konservatif Salafi dengan gerakan-gerakan Islam modern internasional seperti Ikhwan al-Muslimin dan Hizb at-Tahrir, antara kelompok Islam pro pemerintah dengan kelompok Islam radikal di Mesir, Aljazair, Sudan, Somalia, Pakistan, dan sebagainya. Aneka konflik itu sangat jelas melemahkan kekuatan Islam dan menguntungkan kelompok Barat yang selama ini sedang giat-giatnya membuat Islam lemah melalui politik adu domba. Yang kedua yaitu terpenjara oleh kesadaran magik tahayul.
Salah satu akibat yang muncul oleh kesadaran macam ini adalah menjadikan umat Islam anti terhadap ilmu pengetahuan. Padahal kemajuan yang dicapai Barat dan yang lantas digunakannya untuk menyerang Islam adalah melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Dunia Islam terlena dengan kesadaran magic dan menganggap seolah-olah semua persoalan umat dapat diselesaikan dengan perilaku yang bersumber dari kesadaran macam itu. Ketika Allah mengingatkan bahwa setan adalah musuh nyata bagi bayangan umat tentang sosok setan adalah makhluk halus yang suka membuat orang kesurupan atau hantu di malam hari semata, umat tidak sadar bahwa manusia pun bisa menjadi setan yang tingkah polanya bisa jauh lebih dahsyat efeknya bagi kehidupan. Amerika dan Barat yang sewenang-wenang terhadap Islam, apa bukan setan namanya? Majikan yang suka memeras buruhnya, apa tidak digolongkan menjadi kelompok setan? Penguasa yang zalim dan korupsi, apa bukan kelompok setan? Jika mereka adalah sosok setan, lantas apa bisa melawannya hanya dengan kekuatan magic? Kalau umat Islam mau meniru Iran dengan bekal ilmu pengetahuan dan teknologinya, mengantarkan Iran menjadi satu-satunya kekuatan Islam yang paling ditakuti Barat. Bahkan konon Iran termasuk salah satu dari 3 negara di muka bumi ini yang bebas dari intervensi Amerika Serikat. Yang ketiga, strategi gerakan yang lemah. Di samping gerakan Islam lemah dalam konsolidasi, mereka juga lemah dalam menyusun strategi gerakan sehingga tidak efektif dalam mengusung agenda Islam. Gerakan Islam lebih tertarik dengan memuat program yang bisa memperbesar anggota ketimbang program yang langsung menyentuh persoalan umat. Sehingga program pemberdayaan masyarakat, advokasi terhadap mereka yang tertindas atau membangun kekuatan ekonomi serta politik umat Islam menjadi terlupakan. Pola-pola gerakan yang dilakukan umat Islam masih bertahan dalam pola konvensional yang tradisionalis dan anti kemajuan. Sarana-sarana modern belum dimanfaatkan secara maksimal oleh gerakan Islam, kecuali hanya beberapa saja. Kondisi ini yang membuat umat Islam sering gamang dalam menghadapi musuh-musuh Islam yang pola geraknya demikian canggih. Masuk pada bagian 3, pengaruh yang dihadapi di level nasional dan lokal. Yang pertama, mayoritas jumlah tetapi miskin peran. Kalau boleh bertanya jujur, siapa yang mengendalikan negeri ini? Umat Islamkah? Atau Islam hanya menjadi sekedar komoditi untuk diperjualbelikan? Dalam bidang politik, siapa yang berkuasa? Mereka memang beragama Islam, tetapi apakah mereka dengan serius melaksanakan agenda gerakan Islam? Dalam bidang ekonomi, sudah jelas yang berkuasa adalah kelompok kapitalis. Mereka memang kemudian ramai-ramai melakukan islamisasi ekonomi dengan membuka fasilitas ekonomi syariah, tetapi upaya ini bisa ditebak hanya menguntungkan kelompok mereka dan umat Islam hanya menjadi komoditi. Dalam bidang pendidikan, sekolah mana atau perguruan tinggi mana yang lebih unggul? Padahal ini adalah bidang strategi untuk mempersiapkan generasi masa depan Islam yang siap bersaing dengan mereka. Yang kedua, gamang dalam menghadapi deislamisasi. Proses deislamisasi khususnya di kalangan generasi umat Islam terasa kian gencar. Tidak hanya kristenisasi tetapi demoralisasi juga sedang dilancarkan dengan dahsyat ke dalam tubuh umat Islam. Dan sayangnya kondisi semacam ini dihadapi oleh umat Islam dengan tidak serius dan tidak efektif. Kristenisasi yang demikian canggih dan multi-approach dengan berbagai cara dan pendekatan lebih banyak dihadapi umat Islam dengan mengeluh dan mengutuk. Yang ketiga, berkubang dalam konflik. Akibat dari politik pecah belah yang dilakukan Barat terasa sampai di tingkat lokal dan akar rumput.
umat Islam menjadi saling curiga antara satu kelompok dan kelompok lain, bahkan sampai terjadi konflik yang berdarah-darah. Saking curiganya dengan kelompok lain, hal-hal yang semestinya bukan ajang konflik menjadi media efektif untuk menyulut konflik. Perbedaan furu'iyah, manhaj gerakan, manhaj dakwah dan tarbiyah menjadi lahan subur untuk saling menafikan bahkan mengkafirkan. Bagian keempat, solusi strategi. Yang pertama, rekonsolidasi. Konsolidasi perlu dilakukan kembali umat Islam agar kondisinya tidak semakin parah. Konsolidasi ini meliputi konsolidasi pemahaman dan konsolidasi gerakan. Konsolidasi pemahaman artinya diupayakan adanya pemahaman yang sama di antara umat Islam atas persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi umat Islam. Dan konsolidasi gerakan maksudnya adalah adanya sinergitas antar gerakan Islam walaupun masing-masing bergerak dengan cara dan strateginya masing-masing. Yang kedua, membangun keadilan sosial dengan ekonomi umat. Upaya ini penting untuk mengangkat derajat kesejahteraan umat sehingga umat lebih terberdaya dalam konteks kehidupan kekinian yang persoalannya kian kompleks. Kristenisasi sukses karena umat Islam sebagian masih miskin dan bodoh. Kemiskinan kebodohan akibat mereka tidak mempunyai akses yang cukup terhadap peningkatan taraf ekonomi dan pendidikan. Umat Islam mudah dipecah belah juga akibat kebodohan dan kemiskinan yang menimpa mereka. Akibat miskin dan bodoh ini pula umat Islam hanya menjadi komoditas politik dan ekonomi. Membangun keadilan sosial dan ekonomi umat dimulai dengan melaksanakan rukun Islam keempat, yaitu zakat. Tetapi zakat di sini harus benar-benar difungsionalisasi untuk pemberdayaan masyarakat, tidak hanya sekadar ritual mensucikan harta. Ekonomi Islam juga perlu digerakkan agar umat bebas dari dampak kapitalisme yang syarat riba dan penuh nuansa perjudian. Dampak kapitalisme ini pula yang menyebabkan jurang cukup dalam antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Yang ketiga, membangun mobilitas sosial. Kekuatan umat Islam harus mampu dimobilisasi untuk mengisi ruang-ruang kehidupan masyarakat. Umat Islam dalam hal ini harus menyikapkan generasi yang melek pengetahuan dan teknologi sehingga segenap bidang kehidupan bangsa dan masyarakat ini diisi oleh generasi Islam yang siap menjadi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Umat Islam dalam memperjuangkan Islam jangan hanya terkonsentrasi di mimbar-mimbar masjid, tetapi harus menyebar di bidang ekonomi, politik, hukum, sains, dan teknologi. Pemerintah dan sebagainya, tetapi membangun mobilitas sosial harus dimulai dari bagaimana membangun sistem pendidikan umat. Sistem pendidikan sekuler yang anti-spiritualis keberadaan masjid harus dibenahi dengan sistem pendidikan terpadu antara ilmu agama dan ilmu umum. Keberadaan masjid dalam hal ini dapat dimanfaatkan untuk mengisi kekosongan spiritual generasi muda Islam saat mereka terlibat intens dengan ilmu-ilmu sekuler. Sekian.